Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi kali ini saya akan menganalisis, mengidentifikasi jenis tanah yang ditanami oleh padi. Untuk itu, terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Baik, perkenalkan nama saya M. Rizky Saputra, biasa dipanggil Rizky, Iki, atau sering kalian sebut pada saat kalian berdoa, yaitu semoga rezeki kita melimpah. Saya sekarang sedang menempuh perkuliahan di Universitas Islam Al-Azhar. Saya mengambil jurusan pertanian, prodi agribisnis. Moto saya itu adalah menjadikan petani Indonesia yang unggul, berkualitas, kuantitas, dan baik, dan bisa menginspirasi banyak orang yang kaitannya tentang pertanian. Indonesia jaya, jaya, jaya. Tanaman padi merupakan salah satu tanaman pangan terpenting di Indonesia karena menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda, generasi emas, harus tahu dan paham tentang kondisi tanah pada sawah yang sangat menentukan keberhasilan pada pertumbuhan dan hasil produksi padi yang baik, unggul, serta berkualitas. Tanaman padi sangat cocok ditanam pada area tanah yang berlumpur, gembur, dan mampu menahan air dalam waktu cukup lama. Tanah pada sawah yang baik biasanya memiliki kandungan bahan organik yang cukup sehingga tanah menjadi lebih subur dan mudah diolah oleh para petani. Struktur tanah pada tanaman padi yang baik akan membantu akar tanaman padi berkembang dengan mudah. Akar yang sehat akan lebih mampu menyerap air dan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Selain struktur tanah, tingkat keasaman atau pH tanah juga sangat penting bagi tanaman padi. Tanaman padi umumnya tumbuh optimal pada pH sekitar 5,5 sampai 7 atau kondisi sedikit asam hingga netral. Pada kondisi ini, unsur hara di dalam tanah lebih mudah diserap oleh tanaman. Jika tanah terlalu asam, tanaman padi dapat mengalami pertumbuhan yang lambat, daunnya menguning, dan produksi yang menurun. Sebaliknya, jika tanah terlalu basah, beberapa unsur hara yang penting menjadi sulit tersedia bagi tanaman tersebut. Ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh para petani padi sehingga menghasilkan panen yang baik dan sehat. Yang pertama, menggunakan benih unggul. Benih yang unggul memiliki daya tumbuh yang baik, lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Kedua, melakukan pengolahan tanah sebelum tanam. Tanah biasanya dibajak
dan digaru agar menjadi lebih gembur, rata, dan mudah menahan air. Ketiga, menjaga pengairan sawah. Tanaman padi membutuhkan air yang cukup, terutama pada masa pertumbuhan awal. Keempat, melakukan penyiagaan gulma atau pembersihan rumput liar di sekitaran tanaman. Kelima, melakukan pemupukan sesuai dengan kebutuhan pada tanaman tersebut. Pemupukan membantu menyediakan nutrisi penting agar tanaman tumbuh subur dan menghasilkan panen yang melimpah dan berkualitas. Di daerah saya, di Desa Lenek Kalibambang, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, terutama petani padi. Namun, masih ada beberapa petani yang belum terlalu memahami kondisi tanah yang baik untuk ditanam tanaman padi, seperti jenis tanah yang cocok, tingkat pH tanah, maupun pengaruh cuaca terhadap pertumbuhan tanaman. Dan di Desa Lenek Kalibambang, kondisi cuaca juga sangat mempengaruhi pertanian. Saat musim hujan datang atau curah hujan terlalu tinggi, pertumbuhan tanaman padi dapat terganggu. Cuaca yang tidak menentu sering menyebabkan petani kesulitan menentukan waktu tanam yang tepat. Selain itu, suhu yang terlalu panas dapat membuat tanah cepat kering dan mengurangi ketersediaan air bagi tanaman padi. Karena itu, pemahaman tentang kondisi cuaca sangat penting dalam kegiatan pertanian. Fakta menariknya, tanaman padi termasuk tanaman yang unik karena dapat tumbuh pada lahan yang tergenang air. Sedangkan sebagian besar tanaman lain tidak mampu bertahan pada kondisi tersebut. Jadi, kita sebagai anak muda, generasi emas, harus tahu dan mengerti bahwa struktur tanah, pH tanah, dan kondisi cuaca memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan tanaman padi. Dengan tanah yang baik dan pengolahan yang tepat, hasil produksi padi dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat untuk petani juga dapat menjadi lebih baik. Saya ingin menyampaikan di video ini, di video saya, kita sebagai generasi muda, kita harus terus belajar, harus mulai peduli terhadap dunia pertanian. Karena pertanian adalah salah satu fondasi penting bagi kehidupan masyarakat. Jangan pernah malu menjadi anak petani. Karena dari tangan para petanilah kebutuhan pangan banyak orang dapat terpenuhi. Mari kita belajar tentang memahami tanah, cuaca, dan cara budidaya yang baik agar pertanian di daerah kita, khususnya di Lombok sendiri, bisa semakin maju dan berkembang. Akhir kata, semoga generasi muda mampu membawa inovasi, semangat, dan perubahan positif bagi dunia pertanian di Indonesia. Sekian, terima kasih banyak.